Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dengan NIM 04982548 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk praktikum basis data. Nah, untuk tugas basis data kali ini, untuk dari soalnya itu kita mendapatkan seperti ini ya. Jadi tugas ini dapat tabel IRD seperti ini. Untuk menjelaskan, kita akan membuatkan basis data menggunakan aplikasi SAM PP ya. Jadi kebetulan saya sudah menginstal aplikasi SAM-nya. Ya, di sini untuk after install SAM kita harus menstart di MySQL untuk menjalankan PHP adminnya. Jadi tampilan seperti ini untuk PHP adminnya ya, di localhost PHP admin, kemudian index PHP ya. Seperti ini tampilan PHP adminnya. Nah, pada tugas 2 kali ini, tugas 2 ini untuk menjelaskan pertama untuk create database rumah sakit ya. Di sini tabel itu rumah sakit, kemudian buat tabel sesuai dengan IRD dari tugas 2, kemudian buat relasi antar tabel, kemudian manipulasi data atau CRUD gitu ya, MDL-nya gitu ya. Nah, untuk pengerjaannya di sini ada 2 tahap, bisa menggunakan langsung dari PHP admin atau bisa dari konsol seperti itu. Jadi kalau misalnya dari konsol, kita harus masuk ke dalam direktorinya terlebih dahulu ya. Pertama masuk ke sini, spasi SQL oke, masuk ke dalam direktorinya dulu terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan dari PHP admin langsung dari SQL ini bisa langsung kita buat untuk database-nya ya. Di sini bisa langsung dibuat, bisa create database langsung dari sini. Kita menggunakan yang command prompt terlebih dahulu ya. Masuk ke dalam direktorinya, kemudian masuk ke SQL spasimin untuk masuk ke dalam si SAM PP-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam database-nya. Tugas pertama itu adalah untuk mengcreate database rumah sakit ya. DB, kita buat DB underscore rumah sakit. Kita buat. Kalau di sini di command prompt di sini untuk MariaDB-nya itu kita langsung create. Ya, create database. DB rumah sakit. Oke, di sini sudah buat, kita tahu dari mana, kita lihat dari sini ya. Nah, di sini sudah terbuat DB rumah sakit untuk database-nya. Oke, kita misalkan kita coba bikin database dalam PHP admin ini langsung dari sini ya. Create database ya, kita create database dari database namanya, misalkan kita buat yang kedua, misalkan namanya kita rubah jadi DBRS, bukan, kita buat baru namanya DBRS. Kita create. Nah, di sini database langsung ter-create DBRS. Oke, di sini ya DBRS. Nah, di sini juga bisa fungsi selanjutnya adalah kita lihat di database-nya ya. Nah, di sini kalau bisa menghapus bisa langsung klik drop seperti sini, bisa langsung delete dari database-nya. Tapi kalau misalkan dari komen ini ada caranya ya. Caranya adalah delete untuk drop database ya. Kita coba ya. Drop dulu, kita coba ya, tadi kita hapus salah satu database yang kita buat ya, DB_RS sini ya. Oke. Terus oh sorry, di sini kita nah di sini kita coba hapus dulu ya, drop database DB_RS. Jadi DB_RS ini kita coba hapus. Oke, ini sudah terhapus ya. Jadi kita coba refresh di sini. Nah, DBRS sudah terhapus ya. DBRS sudah terhapus. Jadi tinggal DB rumah sakit saja ya. Nah, jadi hanya ini saja. Nah, untuk tugas selanjutnya itu adalah buat tabel sesuai dengan IRD dari tugas 2. Tugas 2 ini untuk tabelnya itu ada banyak ya. Di sini ada 6 tabel ya. Saya lihat itu ada tabel pasien, daftar, dokter, pasien dokter, administrator, dan juga ada dokter admin. Oke. Kita coba buat untuk tabel yang pertama, kita coba langsung dari sini saja ya. Buat untuk format yang buatnya adalah, nah kalau misalkan di sini itu bisa langsung kita buat create di sini ya untuk tabelnya. Tapi kalau misalkan dari command prompt itu kita harus pilih dulu nama database-nya ya. Kita use DB_rumah sakit.
Nah, jadi dia akan berubah di sini ya, dari non menjadi di rumah sakit. Kalau di sini dia bisa langsung kita pilih ya, kita langsung pilih, langsung masuk SQL nya, kita masukkan script di sini. Tapi kalau di komen dia harus di use dulu, use DB rumah sakit, jadi dia harus masuk ke dalamnya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba ya, kita coba create untuk table dari si pasien ya. Oke, untuk pertamanya kita buat create table ya, create table pasien. Oke, di sini ada ID pasien, data integer, dia primary key auto increment. Nah, fungsi dari primary key auto increment ini adalah dia sebagai primary key auto increment ini, jadi nanti akan penomorannya itu si ID pasien akan terurut, jadi 1, 2, 3 akan terurut. Jika jumlah banyak dari inputan kita akan otomatis akan masuk ke dalamnya. Kemudian nama pasien data varchar 30, alamat pasien varchar 100, jenis kelamin kemudian 1, kemudian penyakit varchar 100. Oke, enter. Nah, di sini sudah masuk satu, kita lihat di dalam database-nya. Di sini satu table sudah ada ya, table pasien ya. Ini table pasiennya ya sudah dikunci. Oke. Nah, di pasien ini juga di dalamnya tuh ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dan penyakit. Oke. Kemudian kita buat yang kedua. Ya, kedua itu kita buat table dari administrator ya. Oke, kita coba create table administrator ya. Di sini ada ID admin ya, table administrator ID admin berarti integer gitu ya, primary key sama teman-teman supaya ada otomatis nama admin ini tabelnya dan nama admin dari sini. Kemudian di sini ada waktu jaga, jadi administrator ini ada 3 ya. Ini ada variabel 3. Oke, kita akan coba buat. Oke, sini. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita lihat di sini tadi yang faktornya. Nah, seperti ini ya. Ini di admin sebagai primary key. Yang pasien pun juga sama ya. Ini yang pasien juga sebagai primary key. Ini auto increment ya. Oke. Kita coba lagi, masukkan lagi. Oke, table yang ketiga itu kita coba masukkan. Create table dokter dari dokter. Dan ini itu data integer ya, primary itu juga nama dokter. Beratanya itu varchar 30, nama dokter varchar 100, tanggal kita pakai date tanggal ya, nomor HP kita pakai varchar 15, spesialisnya kita masukkan, untuk pergi juga di sini sesuai dengan DRD nya ya. Oke, kita coba create. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya untuk yang si administrator. Kita coba lihat ya strukturnya. Nah, di sini ada 3 ya, kemudian di sini ada dokter juga. Di sini juga kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Oke, table selanjutnya itu kita coba buat. Oke, untuk table ketiga ini create table dokter admin, ID data integer 3, primary key admin, ID dokter, kemudian ID admin. Kita enter lagi, tunggu. Oke. Selanjutnya kita buat ini ya, tadi kita terapin ya. Kita lihat ya strukturnya itu ID data, ID dokter, dan ID admin ya. Ini pemikirannya adalah ID data. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, di dalam table ini kita bisa langsung buat banyak seperti ini ya. Jadi kita langsung create table ya, create table pasien dokter dengan tadi ya, jadi ada 2 lagi ya. Ada ID, kemudian ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Di sini ada ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Jadi bisa langsung buat 2 table seperti ini, bisa langsung kita buat. Kita langsung coba go. Oke, di sini langsung kita buat ya. Tadi yang kita buat ya. Di sini ada tambahannya ya tadi untuk yang bagian daftar dan juga untuk yang di daftar juga pasien dokter. Jadi di sini ada pasien dokter, daftarnya itu tambahkan sebagai ID ya. Oke, kemudian kita akan menentukan
relasi antar tabelnya. Untuk menentukan relasi antar tabelnya, kita harus menentukan foreign key-nya. Foreign key untuk menyambungkan antara satu tabel ke tabel yang lainnya. Jadi kita menentukan relasi pertama adalah dari kita coba dokter admin ya. Di sini kita coba di dalam dokter admin ini kita memasukkan si foreign key-nya. Jadi ada ID dokter, caranya klik more, kemudian pilih index. Oke, kemudian di kedua itu adalah ID admin, indeks. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada di daftar. Daftar itu kita masukkan ke login key-nya. Nah, di sini ada ID pasien, kita masukkan indeksnya, login key-nya. Oke, lihat tanda kunci ya, tadi juga tanda kunci, kita indeks. Oke, tanda kuncinya. Kemudian yang ketiga itu ada di dalam pasien underscore dokter tabelnya. Nah, kita lihat di sini untuk kita masukkan login key-nya dulu. Di sini login key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kita langsung coba buatkan relasinya dengan cara masuk ke database, kemudian pilih designer. Oke, di sini ada tabel seperti ini ya gambarnya. Untuk dari pengurutannya ini kita bisa kita bisa dorong ya, kita tarik ini ya, tim dokter sini, bisa tarik sini, ini pasien kita di sini, ini dokter admin. Ada pasien dokter sini, dokter atas sini, kemudian pasien dokter sini, dokter sini. Oke, untuk relasinya caranya adalah klik di create relationship di sini ya, ikonnya. Oke, yang pertama kasusnya satu orang CDC yang berespon ke. Oke, kita klik sampai di hijau ya, hijau. Kemudian kita masukkan yang pertama itu dari ID admin, relasinya ke ID admin ini. Nah, klik dulunya, sini adalah tamu dan update, sini adalah casket, kemudian oke, dia akan muncul tembus lain seperti ini ya. Oh, mungkin semua lagi. Pasien dokter kanan, dokter ini semua sini, dokter ini harus di save as dulu ya, agar supaya dia tersave. Oke, kemudian kita lagi. Di sini kemudian itu adalah dari ID admin ke ID admin sini. Casket. Oke. Relasi yang kemudian itu adalah relasi dari ID dokter ini ke dokter ID dokter ini. Oke. Kemudian sini ada pasien dokternya, ini relasi dari si dokter, dari tabel itu dari dokter itu dari ID dokter ya, ke ID dokter, casket. Oke. Kemudian dari dokter ke pasien dokter ke pasien itu, relasi itu dari data adalah ID pasien ya. Ini dari pasien ke pasien, casket. Oke, kemudian dari ID pasien ke pasien ke daftar. Oke, pasien ke sini casket. Nah, jadi untuk tulisnya kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, lalu kita save lagi. Nah, jadi untuk relasi antar tabelnya dari administrator ke dokter admin itu ID admin ya, kemudian dari dokter admin ke dokter itu
tadi ID dokter, relasinya dokter ke pasien dokter itu jadi ID dokter, pasien ke dokter ke pasien itu relasinya adalah dari ID pasien, dari pasien ke daftar itu relasinya adalah ke ID pasien juga, kemudian dari daftar ke administrator itu dari ID admin, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kemudian setelah tabel-tabel tersebut sudah dibuat ya dari ERD itu, kemudian kita coba input untuk di dalam data dalam tabel itu ya, kita coba input. Caranya adalah insert itu pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit. Untuk value-nya ya, jadi formatnya seperti ini, value-nya itu nama saya, kemudian di sini untuk alamat, kemudian di sini untuk variabel 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan, kemudian ini untuk penyakitnya ya. Jadi di sini sesuai dengan urutan nama pasien Fibri Nugroho, alamat pasien ini, kemudian jenis kelamin ini 1, kemudian penyakit ini baru pilek. Coba dulu. Oke, sudah masuk. Kita lihat dalam si pasien. Ya, kita lihat ya dalam pasien ini. Nah, di sini sudah masuk. Ini ada pasiennya 1, Fibri Nugroho, alamat, kemudian nama 1 ya, jenis kelamin 1, laki-laki, ini untuk pilek penyakitnya. Nah, kemudian kita akan coba masukkan lagi, kita akan coba langsung masukin langsung banyak ya. Jadi dalam tabel ini kita langsung masukkan secara langsung, kita tambahkan 4 lagi inputan dari data pasien. Oke, di sini coba kita tambahkan lagi insert into pasien ya. Ini into pasien, di sini sama-sama banyak ya. Nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, ini value-nya saya masukkan semuanya. Ya, dari segi tadi datanya. Insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit. Ini untuk isi dalam si tabelnya. Kemudian value-nya saya masukkan sini, nama saya, masukkan nama istri saya, nama anak saya, kemudian alamatnya ya. Kemudian di sini untuk jenis kelaminnya 1, 2, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan ini penyakitnya. Jadi saya masukkan langsung sekaligus banyak ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung go. Nah, di sini langsung masuk, sudah masuk dalam data pasien, sudah masuk. Jadi ini untuk yang auto increment itu, dia akan di ID pasien ini akan mengurutkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk nama pasien di ID pasien itu semuanya berurutan sesuai dengan data inputannya. Nah, kemudian kita akan coba untuk menampilkan hasil dari si pasien. Jadi untuk menampilkan isi tabel di dalam pasien ini, kita masuk ke rumah sakit, kita di SQL, kita coba ya select bintang from pasien. Oke, kita langsung go. Nah, jangan muncul seperti ini, langsung query seperti ini. Jika misalkan kita akan coba langsung ketikkan di sini komen, kurang lebih sama. Oke, nah dia akan muncul tabel seperti ini secara detail. Dia akan muncul sama seperti yang ada di dalam PPM admin seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk menampilkannya select bintang from pasien. Oke, langsung muncul seperti ini datanya. Nah, kemudian kita coba select dari data tabel si pasien itu, kita coba panggil beberapa untuk di nama jenis kelaminnya ya. Kita coba. Oke, di sini ada select nama pasien ya, jenis kelamin from pasien. Jadi select variabelnya di nama pasien, jenis kelamin, kemudian dari tabel pasien kita coba. Nah, jadi tampilkan seperti ini ya. Jadi jenis kelaminnya sesuai dengan urutannya. Jadi jenis kelaminnya laki-laki, sini untuk ini juga yang perempuan 2. Jadi kita kalau misalnya kita coba di sini ya, select nama pasien, oke, jenis kelamin from pasien, koma, oke. Ini kita coba. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi hanya menampilkan tabel nama pasien dan jenis kelamin saja dari tabel pasien seperti itu. Jadi menampilkan nama pasien dan jenis kelamin untuk di pasiennya. Nah, bagaimana jika kasusnya kita hanya melihat jenis kelaminnya hanya laki-laki saja? Gimana begitunya? Kita coba
untuk masukkan menggunakan fungsi where. Oke, coba select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin 1. Jadi kita menampilkan jenis kelaminnya 1 laki-laki ya. Dari table pasien kita menampilkan nama pasien, jenis kelamin hanya jenis kelaminnya laki-laki dengan cara seperti ini ya. Kita coba go. Nah, hasilnya hanya yang tadi, hanya 3 saja, Februari, dan Nugroho. Di sini pun juga sama ya. Kita coba samakan, jadi select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin sama dengan titik 1. Nah, seperti ini. Nilai sama ya. Jadi nama pasien dan jenis kelaminnya itu hanya laki-laki yang ditampilkan. Bagaimana kalau misalkan perempuan? Misalkan perempuan pun juga sama, bisa juga. Oke. Jadi dari pasien ini kita coba langsung ke scale, select from pasien ya. Jadi di sini kita hapus ya, select nama pasien, jenis kelamin from pasien, where kita ubah jadi 2. Misalkan kita ubah, kita lihat laki-laki misalkan jadi perempuan. Ini hanya tampilkan data hanya si Anissa dan Rita. Bentuk di sini sama. Kita rubah sini misalkan kita pakai 2. Sama, tapi hanya yang wanita saja, jenis kelaminnya wanita, seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya kita akan cari untuk data select untuk left dan right. Jadi fungsinya adalah untuk mencari di dalam table untuk inputan yang ada di alamat jalannya itu kita menggunakan left dan right dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Oke, kita akan coba. Pertama adalah select from pasien, where left alamat pasien 11 kali impress. Oke, maksudnya adalah select from pasien dari table pasien dari kiri ya, kiri kita masukkan di table pasien ini di alamat pasiennya, atributnya. Kemudian ini 11 itu adalah untuk jumlah karakternya. Kemudian sini jalan impress 8. Jadi kita akan mencari di table pasien ini untuk atribut alamat pasien ini untuk 11 karakter dan yang namanya di alamatnya ada jalan impress 8 ini siapa saja. Kita akan coba go. Oke, di sini ada 3 ya, dari 5 tadi yang kita inputkan di atribut dalam alamat pasien ini ada 3 yang jalan impress alamatnya sama. Jadi fungsi dari left ini adalah untuk mencari table di atributnya itu untuk alamat pasiennya itu dari sebelah kiri jalan impress 8 hanya 3 itu saja yang muncul. Kemudian untuk yang right kita akan coba. Oke, kita coba select bintang from pasien, where right alamat pasiennya itu 7, kita masukkan ke Jakarta. Jadi kita mencari dari sebelah kanan di atributnya alamat pasien itu yang 7 karakter dari sebelah kanan itu namanya Jakarta ya. Jadi dari 5 inputan table itu atribut alamat pasien itu yang ada nama Jakartanya itu ada berapa? Kita coba go. Nah, di sini ada 2 untuk yang alamat Jakarta ya. Di jalan impress nomor Jakarta ada di sebelah kiri sini ya, dari sebelah kanan ini. Kita mencari seperti ini. Nah, jadi fungsi left dan right itu untuk mencari di atribut alamat pasien itu sesuai dengan namanya ya. Jadi karakternya itu tadi 11, dari sebelah kiri itu jalan impress 8 ataupun dari jalan impress 7, dan juga dari right itu bisa dari sebelah kanan itu menjadi 7 karakter Jakarta ataupun bisa 8 karakter ataupun Bandung, Surabaya, itu bisa sesuai dengan ya select yang kita pilih seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan select between. Nah, jadi fungsi dari select between itu adalah untuk mengambil atau menampilkan data secara tertentu dari nilai variable ID yang tadi auto increment itu dari 1 hingga 5. Kita menampilkan hanya misalkan 1 sampai 3. Jadi kita coba. Jadi untuk komen itu adalah select bintang from pasien. Kemudian where ID pasien, between 1 and 3. Kita coba 1 sampai 3 ya. Select bintang from pasien, where tabelnya pasien, tabelnya pasien, where-nya itu adalah atributnya pasien di antara 1 dan 3. Oke, kita tambahkan.
Oke, jadi hanya ID pasiennya hanya 1 sampai 3. Bagaimana kalau misalkan kita tampilkan hanya 4 dan 5? Caranya pun sama ya, select bintang from nama tabelnya, kemudian di sini ada where ID pasien between. Oke, di sini tulisan 4 dan 5 ya. Oke, jadi yang bukan hanya di ID pasien 4 dan 5. Jadi kurang lebih fungsi between itu untuk menampilkan sesuai dengan dari tabelnya, tabel pasien, kemudian di atributnya kita menambahkan atribut di ID pasien itu sesuai dengan urutan gitu, yang di antara dari nomor 1 hingga 3 berarti hanya menambahkan 1 dan 3 dari inputan tabelnya, 4 dan 5, tabel 4 dan 5 saja yang ditampilkan. Seperti itu dari fungsi between. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah select like. Fungsi select like ini adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan atau yang kita mau. Untuk komennya adalah select, oke, kemudian bintang from, oke, pasien, di sini where alamat ya, pasien like, oke, ini pakai tanda titik 1, kemudian persentase, kita coba masukkan kartu, tutup lagi, persentase lagi, kutip, koma, select bintang from pasien where alamat pasien like, kutip persen Jakarta. Jadi fungsinya adalah untuk dari persen ini kita pilih ya Jakarta, kita tambahkan. Oke, jadi hanya Jakarta saja. Bagaimana kalau misalkan kita coba yang Bandung misalkan, di select bintang from pasien where alamat pasien like, misalkan ya, kita coba pakai Bandung. Oke, kita coba tambahkan yang Bandung saja. Nah, jadi muncul ya yang Bandung saja, jadi alamat pasien yang kita suka atau kita mau itu Bandung, berarti muncul hanya Bandung saja. Jadi fungsi dari like itu kurang lebih seperti itu. Oke, fungsi selanjutnya adalah select order by. Order by ini fungsinya merupakan perintah untuk pengurutan data ya. Pengurutan data itu bisa dari ascending atau descending. Kalau ascending dari kecil terbesar, kalau descending dari terbesar terkecil. Kita coba untuk itu kita gunakan select. Oke, kemudian bintang from, di sini kita pilih nama tabelnya pasien. Oke, kemudian kita order by. Oke, di sini order by, di sini kita masukkan di atributnya ID pasien ya. Kita mulai dari ascending ya, dari terkecil hingga terbesar. Maka tampilan seperti ini. Dia akan mengurutkan dari kecil terbesar di ID pasien ini. Oke, bagaimana jika kalau misalnya kita pakai descending? Kita coba descending, berarti select bintang from tabelnya pasien, kemudian kita order by, kemudian masukkan atributnya. Oke, kita mulai dari descending ya. Oke, kita mulai dari terbesar hingga terkecil. Nah, seperti ini urutan ID pasien itu berubah dari terbesar hingga terkecil. Kalau tadi ascending dari kecil terbesar, kalau descending dari besar terkecil. Kurang lebih fungsi order by seperti itu. Oke, fungsi selanjutnya adalah group by. Group by ini adalah select group by ini fungsinya adalah untuk mengkelompokkan data dan dengan menghilangkan data yang sama dalam satu table. Caranya untuk group by ini adalah kita coba, pertama adalah select. Oke, kemudian bintang from di tabelnya ya, pasien, kita group by, kita berdasarkan jenis kelamin. Oke, kita coba lihat berdasarkan jenis kelamin ya, kita lagu. Nah, jadi yang nampil hanya 2, untuk yang Nurul untuk jenis kelamin laki-laki dan Anissa jenis kelamin perempuan.
Jadi fungsi dari group by untuk mengelompokkan data, kemudian menghilangkan data yang sama, dia hanya mengambil dari satu data saja, dari atribut jenis kelamin saja, jadi yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, kurang lebih seperti itu. Fungsi selanjutnya adalah update. Nah, fungsi dari update ini adalah perintah untuk melakukan perubahan data di dalam atribut yang sudah diinputkan, berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya adalah yang pertama kita masukkan adalah update. Oke. Kemudian di sini nama tabelnya ya, pasien. Oke, kemudian setelah nama pasien itu kita coba masukkan setnya ya, kita coba set. Oke. Oke, set nama pasien. Kemudian di sini untuk namanya kita rubah jadi Arleta Felicia Ambrian ya. Kemudian di mana where? Nah, di dalam atribut ID pasien ini dia untuk yang Arleta itu nomor 5 ya, di dalam list inputannya itu dia di nomor 5, kita rubah namanya ya di sini ya, Arleta Felicia Ambrian. Oke. Kita coba Oke, kita lihat lagi data pasien. Nah, data yang ini sudah berubah, Arleta Felicia Ambrian. Misalkan kita coba rubah namanya jadi nama, misalkan Iris misalkan ya. Kita tadi Arleta Felicia belum rilis, kita ubah lagi. Nah, di sini nama pasien itu sudah berubah ya, nomor 5 itu rilis seperti itu. Nah, jadi fungsi dari update itu adalah untuk mengupdate atau merubah data di dalam inputan tabelnya sesuai dengan atribut yang kita inginkan, kurang lebih dari update seperti itu. Nah, untuk fungsi yang terakhir adalah delete. Nah, bagaimana fungsi delete itu? Saya jelaskan. Delete itu adalah perintah untuk menghapus data inputan di dalam tabel sesuai dengan atribut yang kita inginkan. Jadi untuk scriptnya adalah delete. Oke. Kemudian delete itu from ya, di sini tabelnya itu pasien. Oke, kemudian where berdasarkan ID ya, berdasarkan ID pasien, atributnya ID pasien ya. Kita hapus misalkan ID pasien itu nomor 5 misalkan ya, kita hapus. Jadi yang tadi rilis tadi kita hapus. Kita go, di sini ada notifikasi ya bahwa do you really want to execute delete from pasien where ID pasien nomor 5. Jadi localhost itu menyatakan bahwa ini mau dihapus nggak nih inputan dari tabelnya. Kita oke, kita lihat di ID pasien tadi, nama tadi yang dari situ sudah terhapus. Jadi fungsi delete di sini adalah untuk menghapus inputan tabel sesuai dengan atribut yang kita inginkan. Jadi untuk tugas 2 kali ini kurang lebihnya seperti ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.